Bab 10. Konstitusi Tertulis Sriwijaya. Kodifikasi sistem pengetahuan tentang penandaan sekarang dikenal sebagai ilmu semiotika, dalam konteks sederhana telah dipraktikkan di Kepulauan Dwipantara, setidak-tidaknya sejak abad ke-5 Masehi. Sekitar 200 tahun atau 2 abad kemudian Maharaja Sriwijaya Dapunta Hyang Srijayanasa menugaskan seorang juru tulis untuk menorehkan perintahnya, perkataannya, ketentuan aturan hukum, dan lain-lain pemberitahuan resmi bertalian dengan agama, tempat peribadatan, pendidikan, perekonomian, politik, dan sebagainya pada media batu andesit ataupun batu sungai. Seiring dengan perguliran waktu, masih pada akhir abad ke-7 Masehi, Maharaja Sriwijaya Dapunta Hyang Srijayanasa menerbitkan aturan hukum dan pemberian sanksi kepada siapa saja yang melanggar. Ketentuan dan aturan hukum dirancang oleh tim mumpuni terdiri dari Parwanda Perdana Menteri, Panglima Istana Pratisara Panglima Kedatuan Pratyayat Senapati, Hulu Balang Kumaramatiak Guru, Pendidik Adiaksa Hakim, Jaksa Puhafam Nahoda Stapaka Perancang Bangunan, Arsitek Vaniaga Wirausaha, pengusaha catabaca kaum terpelajar dan danayaka, bangsawan bijak, sesepuh adat dihormati, nayaka, generasi penerus bertalenta tenaga ahli terampil, dan lain-lain. Tim mumpuni itu bersifat lintas bidang pada setiap minggu bertemu guna membahas aturan-aturan dan sanksi atas perilaku atau tindak pengkhianatan, pemberontakan, persekongkolan untuk makar, dan lain-lain bertalian dengan upaya di seputar ketidakpatuhan pada raja yang sah. Draft naskah teks itu disusun dalam bahasa Melayu dan ditulis menggunakan aksara Palawa, membutuhkan tempo yang cukup panjang dan alot hingga sekitar 2 tahun 680 sampai 681 Masehi. Setelah penyusunan teks tuntas, tim mumpuni menyerahkan berkas teks tersebut untuk diperiksa, dikoreksi, dibenahi, disetujui, dan terakhir disahkan oleh Raja Sriwijaya Dapunta Hyang Srijayanasa. Teks itu akan dipahatkan pada permukaan batu andesit ataupun batu sungai oleh juru tulis aksara suci, yang atas saran biksu Fasien oleh Maharaja Sriwijaya Dapunta Hyang Srijayanasa, dipercayakan kepada biksu Syakyakirti. Proses pemahatan semua teks karena relatif sangat panjang dan media batunya juga dilengkapi penandaan simbolis, biksu Syakyakirti dan para pembantunya membutuhkan waktu relatif cukup lama. Sesuai dengan titah Maharaja Dapunta Hyang Srijayanasa, media batu andesit itu dipahat sehingga berbentuk seperti tapal kuda. Pada tepi bagian tengah atas dipahatkan 7 kepala ular kobra, sebagai simbol dari Muchalinda yang melindungi kerajaan Sriwijaya beserta hukum yang dibuat. Figur Muchalinda didasari konsep simbolis Buddha Raja. Simbolisme Muchalinda kerajaan Sriwijaya untuk melindungi sang Maharaja, akan tetapi keduanya memiliki cara berbeda guna menunjukkan perwujudan keterkaitan Muchalinda pada sosok raja. Muchalinda menandakan wibawa sang raja sebagai Buddha yang hidup di dunia. Muchalinda di Sriwijaya juga memiliki peran signifikan berkaitan dengan perwujudan langsung sang raja. Muchalinda penanda simbolis bahwa raja memiliki kuasa penuh dan memberi berkah bagi hajat hidup masyarakat Sriwijaya. Dari sisi kanan dan kiri 7 kepala ular kobra, Muchalinda, dipahatkan juga saluran air bulat memanjang pada setiap tepiannya. Saluran atau kucuran air di tepi kanan dan kiri itu bermuara, bertemu, di satu titik di bagian tengah paling bawah dari bidang tapal kuda, sebagai simbol pancuran air dalam prosesi pengambilan sumpah setia para pejabat istana kepada Mesa Raja Sriwijaya. Areal tengah batu berbentuk tapal kuda itu merupakan bidang rata dan datar menjadi media untuk ditorehkan teks sumpah setia kepada Raja Sriwijaya. Teks itu menggunakan aksara Palawa dan juga dipahatkan oleh biksu Syakyakirti. Telah terpahat teks yang dimulai dengan kalimat, Om. Semoga berhasil. Kalian semua, berapapun banyaknya, para putra raja, para pemimpin, para komandan tentara, para nayaka, para pratyaya, para hakim, mandor pengawas para buruh, para pengamat kasta-kasta rendah, para pembuat pisau, para kumaramatia, para catabata, para adikarana, para juru tulis, para pemahat, para nahoda, para pedagang, para komandan, dan para tukang cuci. Selanjutnya dipahatkan teks, apabila kalian tidak setia kepadaku, kalian akan mati oleh kutukan ini.
Selain itu, bila engkau berperilaku seperti pengkhianat, berkomplot dengan mereka-mereka yang berhubungan dengan musuh-musuhku, atau bila engkau mendatangi para datuk pemimpin Mandala untuk menjadi mata-mata, maka engkau akan mati oleh kutukan ini. Selain itu, bila engkau menjadi pendamping setia musuh-musuhku, atau menjadi pendamping setia para datu untuk memata-matai datu lainnya, atau keluargamu, atau kawan-kawanmu, atau pembantu-pembantumu, atau pemimpin-pemimpin lain. Berikutnya dipahatkan teks, apabila engkau mengadakan hubungan dengan para pengkhianat dan berkomplot untuk menentang aku, maka sebelum mereka benar-benar bersekutu denganmu, mereka yang tak patuh kepadaku dan kerajaanku, dan apabila kemudian engkau menghampiri mereka, engkau akan mati oleh kutukan ini. Seterusnya dipahatkan juga sanksi, selain itu, kuperintahkan mengawasi kalian, akan mati, dengan istri-istrimu dan anak-anakmu, anak cucumu akan dihukum oleh aku. Lalu dipahatkan, juga selain, engkau akan mati oleh kutukan ini. Engkau akan dihukum bersama anak-anakmu, istri-istrimu, anak cucumu, kerabatmu, dan teman-temanmu. Sebagai tambahan, diberi kuasa olehku sebagai datu, engkau yang melindungi seluruh Mandala yang berada dalam kekuasaan kerajaanku perdatuan. Dipahatkan pula, putra mahkota ke-1, putra mahkota kedua dan putra-putra lainnya yang diberi kuasa sebagai seorang datuk kedatuan, engkau akan dikutuk bila engkau tidak patuh kepadaku, bila engkau tidak setia padaku, bila engkau bersekutu dengan musuh-musuhku, engkau sendiri dan lain-lainnya, engkau akan mati oleh kutukan ini yang terminum olehmu. Seterusnya terpahat, aku akan memberi perintah untuk menghukum dirimu, sebelum engkau kembali maka engkau harus menebus dosamu dulu. Selanjutnya, bila orang lain menghasut keluarga, kerabat, kawan, atau keturunan kalian untuk melawan aku, selanjutnya, apabila orang lain menghasut keluargamu, kerabatmu, teman-temanmu atau keturunanmu untuk tidak patuh kepadaku, apabila engkau bersalah, engkau tidak akan mati oleh kutukan ini yang kau telan, melainkan dikeluarkan perintah untuk menghukum, akan menebusnya. Lebih lanjut dipahatkan, tetapi, apabila orang-orang jahat ini berlindung pada putra mahkota atau anak-anak raja lainnya yang berkuasa sebagai datu dan apabila perintah-perintah mereka harus disampaikan kepadamu, dengan hal-hal atau persoalan yang berkaitan dengan pengkhianatan yang engkau lakukan maka apa yang aku katakan akan membawa akibat atas segala perbuatanmu. Lebih lanjut dipahatkan pernyataan berbunyi, bila orang-orang jahat ini berhubungan denganmu sebelumnya, terhadap akibat bahwa orang lain engkau tuntut untuk berbuat atas dasar persetujuanmu maka engkau tidak patuh padaku dan kerajaanku dan akan mati oleh kutukan. Bunyi teks selanjutnya terpahat, atau juga, kalian semua yang bertugas sebagai penasihat sebelum angkatan darat ditunjuk olehku untuk jauh dari kekuasaanmu atau wilayah-wilayah baru yang kau peroleh, engkau akan mati oleh kutukan. Lalu dipahatkan teks berbunyi, terhadap mereka yang mengatur sesuatu atas dasar nasihat para pengkhianat, yang menjadi tidak setia dan berterus terang, maka pelaksanaan rencanamu itu akan mati oleh kutukan. Perbuatanmu meminum kutukan, bila engkau mengalihkan pelaksanaan perbuatan ini, engkau akan mati oleh kutukan yang engkau minum. Begitu panjangnya keseluruhan teks yang terpahat itu. Dalam kisah ini autor tidak dapat memuat keseluruhan red sehingga tidak semua mesti dikutipkan. Tetapi esensi aturan hukum yang diberlakukan Raja Dapunta Hyang Srijayanasa telah terrepresentasikan secara memadai. Batu bertulis aturan hukum dengan ornamen simbolis 7 kepala ular kobra diletakkan di pinggir suatu kolam seluas hampir 500 tombak panjang dan 500 tombak lebar, bernama Telaga Biru. Batu bertulis ini dinamakan Prasasti Telaga Batu karena diletakkan di tepi telaga di dalam komplek Istana Gawang Kuto di Muha Upang. Seluruh areal tempat berdiri komplek istana itu juga kerap disebut Vijayanagara Sriwijaya. Sekitar 150 tombak dari Telaga Biru berdiri satu tempat peribadatan berupa vihara khusus untuk para sangha pertemuan, sinyasi, pertapaan, dan pendidikan para calon akarya guru besar, guru para biksu, biksuni. Vihara kali pertama berdiri di Vijayanagara itu juga diberi penandaan dengan batu bertulis berisi aturan-aturan guna menjaga tertib prosesi peribadatan dan sinyasi.
Biksu Syakyakirti oleh Raja Dapunta Hyang Srijayanasa selanjutnya dianugerahi gelar Akarya, guru besar dalam bidang pengajaran agama Buddha. Akarya Syakyakirti juga secara khusus mendapatkan tugas dari Raja untuk memimpin tim ahli penyusunan naskah istana. Anggota tim tersebut rata-rata adalah biksu yang menguasai kesusastraan, cakap berbahasa Melayu dan Sanskerta, serta menguasai pula isi kitab Sabda Vidya Buddha. Tim penyusun naskah istana juga bertugas sebagai konsultasi dan koordinasi para datu dalam membuat naskah sumpah setia dari semua mandala kedatuan dan perdatuan dalam wilayah kekuasaan Sriwijaya. Kedatuan Kuntara atau Melayu, Kedatuan Talang Bawang, Kedatuan Talang Padang, dan Kedatuan Sahilan secara tertulis telah menyampaikan pernyataan sumpah setia kepada Raja Sriwijaya. Hingga tahun 604 Saka 682 Masehi, hampir semua datu dari berbagai kawasan selatan, timur, barat, dan utara Swarnatwipa telah mengirim utusan menghadap Raja Dapunta Hyang Srijayanasa. Semua datu di Swarnatwipa, bahkan juga semua datu Borneo dan Celebes telah menyatakan sumpah setia dan tunduk dalam kekuasaan Sriwijaya. Akan tetapi upaya Raja Dapunta Hyang Srijayanasa menyatukan bangsa Melayu, mendapatkan penentangan secara frontal dari Datu Minanta Tamwan dari kawasan muara Sungai Kampar. Minanta Tamwan sebelum mengangkat dirinya menjadi Datu adalah bekas pejabat tinggi paling berpengaruh di kerajaan Sahilan. Ketika Dapunta Sailendra masih sebagai komandan Lasus Puma menghabisi Raja Sahilan Megatsabim Sahil Sebuyanan, Minanta Tamwan menjabat sebagai Panglima Perang Kerajaan Sahilan dikisahkan dalam bab 4 penaklukan Kerajaan Sahilan. Minanta Tamwan tidak berdaya menghadapi ilmu karangan geni yang diperagakan Dapunta Sailendra. Minanta Tamwan melarikan diri dalam keadaan terluka dalam sangat parah. Ia secara pengecut meninggalkan pasukannya yang kocar-kacir kewalahan membendung gempuran Lasus Puma Kerajaan Korinta. Prajurit Sahilan, Tawangsa Besanaji yang menjadi salah seorang kepercayaan Dapunta telah berkunjung ke Sriwijaya. Tawangsa Besanaji diangkat oleh Raja baru Sahilan sebagai Hulubalang Istana Sahilan. Tawangsa diutus oleh Renbadarai Maringi menjadi utusan guna menyampaikan pernyataan sumpah setia kepada Kerajaan Sriwijaya. Sebagai utusan Raja Maringi, Tawangsa juga menyampaikan pesan pribadi berbentuk surat kepada Dapunta Sailendra Raja Sriwijaya. Raja Maringi memohon dengan penuh hormat kiranya Paduka berkenan membantu kerajaan Sahilan yang benar-benar kewalahan menghadapi arogansi Datu Minanta Tamwan dan para pengikutnya. Raja Dapunta menanggapi serius permintaan Raja Maringi. Lalu Dapunta menyoal Hulubalang Tawangsa, "Aku masih ingat Minanta Tamwan, apakah dia telah menjadi Datu di Sahilan?" Hulubalang Tawangsa membalas dengan suara gugup, "Benar Paduka, beliau dulu atasan saya. Beliau bekas Panglima Perang Kerajaan Sahilan. Beberapa bulan belakangan dia menghimpun kawanan perompak di sepanjang pantai timur. Para perompak dari Tiongkok juga banyak yang bergabung menjadi anak buahnya. Kenapa Raja Maringi terkesan membiarkan saja Minanta menghimpun kekuatan dari kalangan perompak? Bisa-bisanya Minanta mengaku Datu." "Betul Paduka, Raja Maringi sudah berupaya mengantisipasi. Hanya saja, Paduka, kekuatan pasukan Datu Minanta jauh lebih kuat. Bala tentara bahari kerajaan Sahilan sudah ratusan yang gugur. Karena itulah, keadaan sangat berbahaya. Raja Maringi menugaskan hamba agar melaporkan kepada Baginda," ungkap Hulubalang Tawangsa bermohon sangat agar Raja Dapunta bersedia mengingat Raja Maringi telah menyatakan sumpah setia demi menjunjung tinggi harkat bangsa Melayu. "Baiklah Hulubalang Tawangsa, katakan kepada Raja Maringi, Dapunta Hyang Srijayanasa dalam tempo dekat akan bertolak untuk menagih urusan lama dengan Minanta Tamwan," tandas Dapunta Sailendra yang langsung disambut dengan menjurah hormat penuh kelegaan hati karena harapannya akan kehidupan lebih baik di kerajaan Sahilan. Bersambung ke bab 11 Prahara Berdarah di Kalingga.